Sobat sekalian, dalam konteks hukum internasional, sebagaimana saya sudah sampaikan, maka ada 4 elemen penting bagi sebuah negara. Dan salah satunya adalah wilayah. Ketika kita bicara wilayah, maka ada wilayah darat, laut, kemudian juga udara. Bahkan juga sebenarnya ada ruang angkasa. Pada kali ini, saya akan membahas terkait dengan bagaimana sebuah negara memperoleh wilayahnya. Karena sobat sekalian, banyak cara bagi negara untuk memperoleh wilayahnya, khususnya wilayah darat. Meskipun ada yang sah menurut hukum internasional, juga ada yang tidak sah. Mungkin di masa-masa lalu dianggap sebagai sesuatu yang sah begitu. Baik, kita akan mulai. Pertama adalah okupasi. Occupation. Okupasi ini merupakan perolehan wilayah. Pada masa-masa Eropa, masyarakat di Eropa, mereka pergi dari benuanya. Mereka ada yang ke Amerika, benua Asia, benua Australia, bahkan juga benua Afrika. Pada masa itu, sebuah negara di Eropa akan mengklaim bahwa dia mempunyai wilayah di luar kontinen Eropa dengan mengatakan bahwa kami telah melakukan okupasi. Dalam konteks okupasi ini, maka wilayah yang diduduki itu adalah wilayah yang tidak bertuan, atau dalam konteks bahasa Latin disebut sebagai terra nullius. Nah, memang di kontinen-kontinen di luar Eropa masih banyak wilayah darat yang tidak bertuan. Namun demikian bukan berarti bahwa di sana tidak ada masyarakatnya. Masyarakat pribumi atau local people, indigenous people tentu ada di sana. Seperti di benua Amerika ada Indian, di Australia ada Aborigin. Bahkan kita di Indonesia juga ada masyarakatnya. Pada awalnya, okupasi ini diterapkan pada konteks kalau tidak ada masyarakat, terra nullius. Mereka bisa menancapkan bendera, lalu mengatakan bahwa ini wilayah saya. Sehingga jangan heran apabila di berbagai benua itu ada warna negara Eropa. Misalnya, di benua Amerika, Argentina itu dimukimi atau diduduki oleh orang-orang Spanyol. Brazil oleh orang-orang dari Portugal. Di mana kita bisa tahu? Kita lihat saja bahasa yang digunakan di sana. Bahasa Spanyol, bahasa Portugis. Bahkan di Amerika Utara, orang-orang dari Inggris datang dan kemudian menduduki, sehingga mereka menggunakan bahasa Inggris. Meskipun di Amerika Utara ada juga yang diokupasi atau diduduki oleh orang-orang dari Prancis. Maka kalau kita lihat Kanada itu ada yang berbahasa Inggris, tetapi di Quebec itu berbahasa Prancis karena sudah lama dimukimi oleh orang-orang yang asalnya dari Prancis. Bahkan kita juga bisa lihat hukum yang berlaku di sana. Sambil contoh, Amerika Serikat, walaupun hampir semuanya diduduki oleh orang-orang yang berasal dari Inggris, tetapi di negara bagian Louisiana itu diduduki oleh Prancis, sehingga hukum di sana berbeda dengan hukum di banyak negara bagian Amerika Serikat, yaitu sistem kontinental, bukan common law system. Nah, ini juga kita bisa lihat di Asia misalnya. Kita Indonesia diokupasi oleh Belanda. Mungkin juga mereka mengatakan bahwa ya ada orang-orang di sana, tetapi peradaban orang-orang Indonesia ketika itu mungkin dianggap sebagai rendah dibandingkan peradaban dari masyarakat Eropa. Nah, sementara kalau kita lihat Malaysia, walaupun kita serumpun dengan masyarakat dari Malaysia,
Namun demikian, karena dijajah oleh Inggris, diduduki oleh Inggris, maka mereka menjadi negara yang terpisah. Jadi konteksnya adalah, pertama, yang paling dibahas dalam konteks hukum internasional terkait dengan perolehan wilayah darat itu adalah okupasi. Yang berikutnya adalah aneksasi. Kalau aneksasi ini ada wilayah yang kemudian diambil oleh negara tertentu tapi menggunakan kekerasan. Pada masa sekarang, maka aneksasi yang dilakukan oleh negara itu tidak akan diakui dalam konteks hukum internasional. Tapi, sobat sekalian, kita harus paham bahwa ada yang menganggap aneksasi ketika kita bicara Timur Timur. Aneksasi yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi dalam perspektif kita Indonesia, kita tidak melakukan aneksasi. Yang terjadi adalah rakyat Timur Timur melakukan integrasi ke Indonesia. Kalau integrasi, ya boleh-boleh saja. Memang permasalahannya adalah apakah seluruh rakyat Timur Timur ketika itu mau berintegrasi ke Indonesia atau hanya sebagiannya saja. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan. Ya. Jadi ada aneksasi yang dilarang oleh hukum internasional, tapi ada integrasi yang sebenarnya sah-sah saja bagi sebuah negara untuk mau menjadi bagian dari negara lain. Yang berikutnya adalah preskripsi. Nah, preskripsi ini hampir sama dengan aneksasi, tetapi tidak melibatkan kekerasan. Sehingga apa? Sehingga perdamaian dan kemudian negara di mana katakanlah suatu wilayah itu dipreskripsi, itu tidak mempermasalahkan negara lain melakukan preskripsi terhadap bagian dari wilayahnya. Ini pun bisa terjadi perolehan wilayah. Yang berikutnya adalah akresi. Kalau akresi ini lebih karena masalah alam, ya. Kadang-kadang di laut bisa saja karena gunung meletus kemudian memunculkan pulau baru. Atau bisa saja karena pulau tertentu diterpa oleh arus laut sehingga bisa hilang, ya. Jadi muncul atau hilangnya suatu wilayah karena masalah alamiah itu disebut sebagai akresi. Nah, yang berikutnya adalah sesi. Sesi ini merupakan perolehan wilayah tapi didasarkan pada suatu perjanjian dari satu negara ke negara lain. Biasanya sesi ini terjadi dalam situasi perang dan kemudian salah satu kalah dan kemudian yang kalah itu akan membuat perjanjian untuk menyerahkan wilayah negaranya ke negara yang menang perang. Berikutnya adalah adjudikasi. Kalau adjudikasi ini perolehan wilayah berdasarkan keputusan lembaga peradilan. Paling mudah kita bisa melihat kasus Sipadan dan Ligitan, di mana memang ada sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan kepemilikan dari Sipadan dan Ligitan. Nah, kemudian kedua negara menyerahkan masalah ini ke Mahkamah Internasional dan diputuskan jadi adjudikasi bahwa wilayah ini kemudian menjadi wilayah milik Malaysia. Nah, ini perolehan wilayah melalui adjudikasi. Selanjutnya adalah plebisit. Plebisit ini hak untuk menentukan nasib sendiri oleh suatu masyarakat, ya. Biasanya bisa karena sengketa, bisa juga karena masalah kolonialisme terus kemudian dimandatkan ke PBB, ya, untuk kemudian mereka berada di bawah perwalian. Nah, plebisit ini adalah sebenarnya mengetahui masyarakat setempat itu maunya seperti apa. Apakah dia akan bergabung ke suatu negara atau negara lain, atau dia mau menjadi merdeka. Ini yang pernah kita alami juga ketika di Timur Timur dilakukan jajak pendapat. Pada saat itu ternyata rakyat Timur Timur menginginkan agar dari jajak pendapat ini mereka merdeka. Dan tentu Indonesia mengikhlaskan kalau Timur Timur kemudian ingin menjadi sebuah negara yang merdeka. Walaupun sebelumnya Timur Timur ini ingin berintegrasi dengan Indonesia. Selanjutnya perolehan wilayah bisa dilakukan dengan jual beli. Tapi ini di masa lampau. Pada masa sekarang sepertinya tidak mungkin. Saya ambil contoh adalah Alaska.
Alaska sebelumnya adalah milik Rusia. Pada tahun 1867, Alaska kemudian dijual oleh Rusia kepada Amerika Serikat. Dan kemudian sekarang Alaska menjadi salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Tapi sobat sekalian, ini berbeda dengan kalau misalnya di Indonesia ada pulau tertentu yang kadangkala di internet begitu dijual. Sebenarnya tidak boleh pemerintah Indonesia menjual wilayahnya. Yang dijual itu sebenarnya adalah hak kepemilikan atas tanah. Ya, seperti misalnya kita tinggal di daerah tertentu, saya punya sertifikat hak milik. Boleh nggak saya jual ke pihak ketiga? Boleh, tapi itu kan wilayah Indonesia. Ya. Demikian juga kalau misalnya di pulau-pulau tertentu, karena Indonesia kita punya banyak pulau, di atas pulau tersebut ada sertifikat haknya. Misalnya sertifikat hak guna bangunan. Lalu kemudian apakah sertifikat itu bisa diperjualbelikan bahkan ke investor asing? Ya sebenarnya sih bisa-bisa saja. Tapi itu wilayah Indonesia. Yang dijual itu adalah hak kepemilikan kepada pihak asing. Karena seringkali ini menjadi kehebohan tersendiri ketika masyarakat menemukan pulau tertentu di Indonesia yang dijual kepada pihak lain. Nah, yang berikutnya adalah ada juga perolehan wilayah karena sewa menyewa. Ya, contohnya walaupun sekarang sudah selesai adalah Hong Kong. Karena Hong Kong awalnya milik pemerintah Cina. Nah, dalam konteks sewa menyewa ini itu disepakati bahwa sewa menyewa untuk 100 tahun. Sehingga apa? Selama 100 tahun Hong Kong didirikan berdasarkan sistem yang ada di Inggris, bukan yang ada di Cina. Sehingga pada waktu Hong Kong diserahkan kembali ke Cina, maka sistem hukum, sistem pemerintahan itu jelas berbeda dengan pada waktu Cina sudah kembali. Sehingga mereka perlu membuat adjustment. Bahkan pemerintah Cina mengatakan, ya sudah, sistem di Hong Kong masih diterapkan, sistem pemerintahannya, sistem hukumnya, tetapi itu merupakan bagian dari Cina yang mempunyai sistem mereka sendiri. Jadi ini yang disebut sebagai One China Policy. Hong Kong boleh punya sistem mereka sendiri, tapi mereka adalah bagian dari Cina. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini adalah perolehan wilayah dalam kaitan dengan pembebasan dari kolonialisme. Ini kebetulan menjelang 17 Agustus. Jadi, sobat sekalian, negara seperti kita Indonesia yang dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda, akhirnya kita bisa memperoleh wilayah kita karena apa? Perjuangan kemerdekaan. Ya, memang di praktek negara lain bisa saja dia tidak perlu mengeluarkan darah, ya, perjuangan yang kemudian menjadikan dirinya menjadi sebuah negara. Tetapi memang dijanjikan akan dimerdekakan. Ya, misalnya Imperium Inggris atau Kerajaan Inggris akan memberikan dan menjanjikan kepada tanah yang menjadi jajahannya itu kemerdekaan. Malaysia, India, dan seterusnya. Dan kita tahu karena adanya pembebasan dari kolonialisme ini, maka wilayah negara itu ditentukan dari apa yang sudah menjadi wilayah yang dikuasai oleh para penjajahnya. Ya, misalnya kita dengan Malaysia, ada yang mengatakan kita serumpun, tetapi bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara sendiri dan Malaysia merupakan negara sendiri. Karena apa? Penjajahnya. Memang dalam konteks Singapura agak berbeda, karena memang dijajah oleh Inggris, namun demikian Singapura akhirnya minta untuk memisahkan diri dari Malaysia. Jadi fenomena-fenomena itu bisa terjadi, ya. Nah, sampai dengan hari ini ada satu wilayah yang belum terbebas dari penjajahnya, yaitu tanah Palestina yang dimukimi oleh rakyat Palestina. Karena pada tahun 1948 di tanah Palestina dideklarasikan dan didirikan negara Israel yang mengambil
tanah dari rakyat Palestina ketika Palestina menjadi jajahan dari Inggris. Dan tentu ini masih menjadi batu ujian bagi masyarakat internasional untuk memerdekakan Palestina, dan Indonesia selalu berpihak agar Palestina mendapatkan tanahnya dan kemudian kemerdekaannya. Ini sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Demikian kuliah kita kali ini, sobat sekalian, dan jangan pernah lupa untuk membaca buku terkait dengan 10 perolehan wilayah ini. Walaupun banyak buku yang tidak memuat perolehan wilayah karena adanya pembebasan dari kolonialisme. Demikian, terima kasih.